Oke, Pastor Fendi. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Buat kekasih-kekasih Tuhan yang sudah bergabung di acara Miracle is Free malam ini, terima kasih. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru ya, walaupun sudah 14 hari kita tahun baru di 2021, tapi ini pertama kalinya ya kami ministry kembali mengudara ya setelah sekian lama kita off. Dan saya menyapa shalom untuk semua jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan, baik yang ada di Facebook, ya bisa dilambaikan tangan, shalom Pak Hani, shalom Bu Ripka, shalom Bu Santi, shalom dengan RMN. Nah, ini nggak kelihatan videonya, shalom juga buat semuanya yang bergabung juga di Facebook. Kita akan memulai acara ibadah Miracle is Free kita. Mari sama-sama, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa untuk acara ini. Mari kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami kembali bergabung dan mengudara bersama dalam acara Miracle is Free. Kami percaya kasih Tuhan selalu baru buat setiap kami dan kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Walaupun keadaan tahun 2020 tidak baik seperti apa yang kami harapkan, ada pandemi corona sampai saat ini Tuhan. Namun kami percaya tangan pengasihan-Mu terus menyertai dan melindungi setiap kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur pada malam hari ini, kami juga akan memuji menyembah Tuhan. Kami juga akan masuk mendengar sebagian pada firman-Mu yang kami begitu nantikan di tahun 2021 ini. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib yang akan membawa kami, menuntun kami memasuki negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yakni janji Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan setiap kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Urapi kami semua, jemaat Tuhan yang sedang bergabung, baik di Facebook maupun di Zoom, semuanya bersama-sama menaikkan pujian, ucapan syukur kami untuk tahun 2021 ini atas penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah kami dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bu Santi. Mari sama-sama kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus hadir. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala. Hanya Kau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Ku lewati tak lepas tanganku. Katakan Yesus penolongku. Menolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala. Hanya Engkau Tuhan di atas segalanya Bapa. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Suara Kau Yesus. Sama-sama sembah Dia. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari angkat tangan kananmu, katakan Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas Boleh berikan soal-soal kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama sembah Dia. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. percaya Kau penolong yang hidup Yesus, segalanya bagi kami. Kau beserta, Kau menaungi kami, Tuhan. Bersama-sama kita sungguh-sungguh sembah Dia, sebab terpujilah nama-Mu Yesus, lebih daripada segalanya Tuhan. Nama-Mu berkuasa di dalam hidup kami, Kaulah penolong, Kaulah sumber segalanya di dalam hidup kami Yesus. Oh Tuhan, mari datang Roh Kudus, biar Kau jamah hati kami. Haleluya. Oh
Sama-sama sekali lagi angkat tangan kita. Seluruh hidup kami Tuhan di altar-Mu. Mari sekali lagi. Buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang berkuasa dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Segala hormat puji hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, kami sudah merasakan Engkau hadir dalam hidup kami. Walaupun kami ibadah dengan cara yang seperti ini, secara virtual, tetapi Engkau nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, sebelum kami belajar akan kebenaran firman-Mu, kami akan menyapa rekan-rekan kami, baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Zoom bersama-sama dengan kami, untuk kami mendengarkan apa yang terjadi atas mereka semuanya, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun 2020, dan kami masuk tahun 2021 ini dalam penyertaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, shalom semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi di tahun-tahun 2020, ya, dan kita sedang memasuki tahun 2021 pada hari yang ke-14. Tapi sebelum saya bersama-sama dengan saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk menyapa, ya, terutama yang ada di Zoom, ya. Kalau yang ada di Facebook saya kurang bisa berkomunikasi, tidak memungkinkan untuk bisa berkomunikasi, ya. Tetapi yang ada di Zoom, ya, mungkin saudara-saudara mau menyaksikan kemurahan Tuhan di tahun 2020 atau ada persoalan apa di tahun 2020, ya, saudara jangan membawa persoalanmu itu masuk dalam tahun 2021, ya. Karena tahun 2021 adalah tahun inovasi, ya, total innovation. Jadi, saudara, kita tinggalkan dengan segala persoalannya, kita masuk tahun yang luar biasa ini dalam penyertaan Tuhan. Dunia boleh bicara apapun, ya, orang boleh omong apapun, tapi yang kita pegang adalah janji kebenaran firman Tuhan. Mengerti, katakan amin. Mari saya minta Pastor Fendi untuk mengambil alih, ya, memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kita, terutama yang ada di Zoom, mungkin ada yang mau bersaksi. Silakan Pastor Fendi. Oke, baik. Terima kasih, Paulus. Iya, saya menyapa semua teman-teman yang baru bergabung, ya, di Zoom maupun di Facebook.
Untuk teman-teman yang di Zoom, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Paulus, apakah mungkin ada buat teman-teman yang di Zoom mungkin bisa kasih kesaksian singkat, mungkin pertolongan Tuhan tahun 2020, apa yang dialamin, mungkin bisa berbagi kesaksian sedikit untuk membuka. Saya beri waktu mungkin masing-masing 3 menit mungkin ya. Ada? Kalau ada bisa raise hands ya. Mungkin. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk. Kayaknya saya mau menyapa Daniel ya. Daniel Sumahjiu nih. Wah. Shalom, brother. Shalom. Ya, Bro Daniel mungkin singkat 3 menit bisa berbagi apa yang dialamin sepanjang tahun 2020 memasuki tahun 2021. Bagaimana penyertaan Tuhan nih? Iya, selama tahun 2020, ya saya dan sekeluarga merasakan sekali kemurahan Tuhan. Apalagi ketika awal pandemik bingung, wah mau ngapain ya gitu. Tapi Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya buat anak-anaknya, termasuk kami sekeluarga gitu. Dengan caranya Tuhan pelihara gitu. Ya kadang amazing sendiri sih, tiba-tiba udah tahun baru aja udah lewatin bersama Tuhan. Amin. Sampai hal-hal yang terkecil pun, sampai susu anak saya pun Tuhan perhatikan, Tuhan sediakan sampai sekecil itu. Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Amin, amin, amin. Yes. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu nih, dan Bro Daniel ini pekerjaannya apa nih? Mungkin bisa di sharing juga, mungkin ada yang penasaran nih, karena belum semuanya juga yang kenal sama Bro Daniel. Sorry, saya unmute dulu. Oke, Bro Daniel, gimana? Pekerjaannya apa nih, Bro Daniel? Mungkin bisa disampaikan nih, bagaimana Tuhan tuh berkarya dengan luar biasa sampai susu anak. Nah, ini kan orang kan penasaran nih. Iya, memang saya full di musik, pelayanan. Di luar pelayanan saya mengajar. Ya. Full di musik. Berarti pekerja seni ya, bisa dibilang gitu ya. Ya, kita tahu lah tahun 2020 sejak masa pandemik itu salah satu pekerjaan yang paling terdampak mungkin ya. Pekerja seni, musisi di gereja, berkurangnya jadwal pelayanan, wah tuh banyak banget. Tapi tidak mengurangi kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup Bro Daniel ya, beserta keluarganya. Bahkan istri dan kedua anaknya dipelihara Tuhan. Oh yo, bisa beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, kesaksian yang luar biasa untuk membuka tahun 2021 ini. Oke, thank you Brother Daniel. Saya mau menyapa siapa lagi nih? Nah, Bu Ripka nih mungkin. Bu Ripka bisa berbagi kesaksian mungkin. Bu Ripka ada 2 nih Pak. Yang oh ya, Bu Ripka Hartini saja. Karena ini pendengar setia. 3 menit aja ya Bu ya. Dirangkum. Ya Pak, ya sebentar aja ya. Terima kasih. Saya juga diberkati dengan kesaksian dari Bro Daniel. Sama juga yang saya alami. Justru berkat pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata. Walaupun bukan berkelimpahan, tetapi Tuhan cukupkan, tidak pernah berkekurangan tahun 2020. Nah, ini tadi yang saya mau cepat menyampaikan, sebagaimana kita juga tahu ya, kadang gini, kalau nggak terjadi sesuai yang kita inginkan, misalnya gini, saya appointment sama Pak Fendi, deh Pak ya, buat contoh ya Pak, Pak Fendi, malam ini deh Pak, kita ada sharing Pak, ketemu misalnya jam 8 tadi ya Pak, jam 8 belum ya nanti ya. Tahu-tahu saya atau Pak Fendi ini nggak bisa datang, kan banyak, aduh Martini ini atau Pak Fendi ini udah dijadwalin, kenapa sih? Nah, kadang begitu. Ini kita banyak belajar dari kemarin ya, baru terjadi Sriwijaya Air, di mana yang Tuhan selamatkan justru ya, itu sebenarnya kesal, dia nggak bisa berangkat. Nah, ini tadi kejadian di saya begini. Kamar mandi saya ini nggak enaknya kalau apartemen memang harus mengerti saling toleransi atas bawah ya, saling penghuni harus mau mengerti dan sama-sama mau berkorban. Nah,
kebocoran dari atas. Sebenarnya saya sudah korban berkali-kali, walaupun nggak keluar uang untuk betulin, karena di sini peraturan yang bocorin yang itu yang menanggung biaya. Tapi kan jadi terdistract, saya itu fokus saya itu mikirin ini mana pandemi tukang keluar masuk kan. Nah, saya berdoa, Tuhan, saya mau mengandalkan Engkau betul-betul, Bapa yang tahu, Bapa yang baik. Bapa pasti menyelesaikanmu bagiku dengan cepat, saya bilang. Dan saya katakan, saya nggak mau berdebat lagi, Bapak, dengan pengelola yang mana dia hanya tambal sulam, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya tadi, puji Tuhan, tukang yang janji jam 10 ini nggak datang-datang. Padahal pembantu saya karena musim pandemi begini, begitu ada tukang masuk lah saya langsung pel ya, bersihkan kan. Nah, dia ada 2 kerjaan si Mbak ini. Aduh, kemana ya Bu ya, kok belum datang, sampai jam 11 belum ada, udah riwa-riwi. Saya berusaha untuk tenang. Saya berusaha untuk tenang. Nah, memanifestasikan bagaimana keilahian Tuhan itu menghadapi segala sesuatu. Akhirnya dengan saya tenang, sabar, nah ternyata surat tugasnya itu tidak dibaca oleh yang bertugas, namanya Pak Gideon, orang Kristen lagi. Akhirnya Mbak saya terakhir itu udah turun, tapi tenang, tanya ini bagian. Ternyata ketemu dengan tukang yang sudah 4 kali mengerjakan. Jadi pikiran saya yang tadinya, aduh debu lagi nih, dibongkar plafon ya. Nah, dengan orang yang tadi kita harapkan jam 10 nggak ada, Tuhan kirim orang lain yang tanpa disengaja ada di bawah. Akhirnya plafon saya tidak dibongkar, hanya diintip, dilihat dari itu Pak namanya kalau blower manhole. Kipas angin di plafon Pak, exhaust ya itu. Akhirnya Bu gini aja Pak, ini yakin nih nggak ada orang yang masuk lagi ke dalam Pak. Saya terus terang, bukan saya sok bagaimana ya, kita menjaga antisipasi. Enggak Bu, gini aja, kita intip dari sana supaya meyakinkan katanya. Ya udah, jadi saya sungguh bersyukur. Jadi ini suatu pelajaran buat kita semua. Jangan kita tergesa-gesa marah. Ya memang secara manusia kesel ada ya, tapi ingat langsung pasti Roma 8:28. Selalu ingat, Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ripka. Ya, satu hal yang dipelajarin, waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya Bu ya. Amin. Terlambat menurut manusia bukan artinya tangan Tuhan terlambat untuk menolong kita. Iya, betul. Amin. Oke, bisa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang tidak pernah terlambat menolong kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Ripka ini untuk kesaksiannya. Mungkin satu kesaksian lagi kali ya Pak ya, biar genap 3 gitu ya. Dan dari Bali saya lihat tadi Pak Pendeta Gusti Sugiharta. Wah iya, ini benar. Mungkin Pastor Gusti Sugiharta. Iya. Saya sudah unmute. Apa bisa di copy, Pastor? Apa jangan-jangan lagi jalan-jalan nih? Lagi makan. Pastor Gusti. Ya, shalom. Shalom, Pastor Gusti. Puji Tuhan. Wah, it's an honor. Bergabung dengan orang-orang luar biasa, Gereja IAK ya. Puji Tuhan. Pastor Gusti, ada cerita apa nih Pak sepanjang tahun 2020 masuk ke tahun 2021 Pak? 2020 masuk 2021, it's only by His grace aja begini. It's only by grace. Ini ada, kalau boleh gini, Pak, ada satu kesaksian luar biasa. Saya sekarang ada bersama dengan pendeta dari Labuan Bajo. Kemarin ini sempat dia mengalami stroke dan mujizat luar biasa. Bahkan hari ini ketika saya kunjungan, yang kemarin divonis lever, setelah berdoa levernya sembuh akhirnya ini. Boleh bersaksi di teman saya? Wah, boleh. Pak Pendeta dari Labuan Bajo? Boleh Pak. Boleh, oke. Sangat boleh Pak. Sangat memberkati orang jauh-jauh nih. Shalom. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Ya, silakan Pak. Bisa diceritakan singkat Pak. Namanya siapa, apa yang dialamin? Saya ketemu dengan orang hebat-hebat semua. Haleluya. Amin. Nama saya Willy Syukur.
Pak Willy Saya Syukur. dari Labuan Bajo. Labuan Oke. Bajo lagi on sekarang. Lagi Baik, Pak. mendunia. Mungkin bisa Puji diceritakan Tuhan. Pak Willy? Ya, puji Tuhan. Tahun 2021 ini saya mengalami mujizat Tuhan. Amin. 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 Ini ya mengalami badai. Bagaimana tidak? Saya pertama diserang oleh jantung. Setelah itu jantung, yaitu asam lambung tinggi, setelah asam lambung tinggi, terus stroke. Waduh. Oke. Sehingga saudara, nah saya di Labuan Bajo ada Siloam juga. Tapi Labuan Bajo dirujuk ke Siloam dan Pasar. Tapi saya tahu bahwa itu ada maksud Tuhan. Supaya menjumpai orang-orang hebat-hebat. Ketemu namanya James, ketemunya Bambang, ketemunya namanya Gusti Sugiharta, harta semua. Nah di sini saya betul-betul saudara, saya juga waktu pertama sedikit sok dikotbahin oleh James. Jadi saudara, jadi lalu saya berobat di sini, terus dikasih obat semua, lalu saudara, akhirnya karena mungkin obat yang terlalu keras, saya jadi ada kenapa liver, hantam di liver, dan juga jantungnya, irama jantungnya kurang kacau. Kayak dandut-dandutan gitu. Dandut-dandutan. Nah, jadi ya sudah. Tapi puji Tuhan, saudara, teman-teman semua, termasuk Pak Gusde, dia doain. Dan teman-teman doain. Pak Arifin, Pak Franky doa. Semuanya doain. Ya, puji Tuhan. Yang ajaib sekali, saudara. Begitu dicek semua. Karena saya di sini adakan DSA, saudara ya. Sudah MRI terus DSA, lalu karena pemecahan pembuluh darah. Wow. Jadi, setelah DSA kemarin, lalu diperiksa lagi oleh dokter. Kita bilang, loh, kok ajaib sekali, dia bilang. Dia punya otak ini sekarang kok pintar sekali. Karena yang dulu darahnya tidak bisa masuk, tersumbat semua dari depan. Tapi dokternya cek begini, kok ini cerdas juga otaknya, dia bilang ya. Oh, saya bilang tidak tahu dia bahwa ada Yesus di samping di balik semua itu. Amin. Lalu dokter bilang sumbatannya sudah tidak ada lagi, luar biasa. Jadi Pak ini sebenarnya sudah sembuh. Amin. Sudah bawa ke dokter, dia bilang. Tinggal nanti latihan di rumah terapi saja. Yes. Karena otaknya sudah semua bagus, tinggal terapi supaya bisa jalan. Amin. Saya percaya bahwa semuanya ini karena mujizat Tuhan. Yes. Dan itu semua atas dukungan saudara-saudara semua. Amin. Levelnya normal. Amin. Lampunya, iramanya bagus. Amin. Semuanya baik, dia bilang. Di dalamnya baik. Baik. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, itu saja. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih kesaksiannya Pak Willy. Ya, Pak Fundi, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Gusde. Terima Pak Paulus kasih. juga. Salam kenal dari Ya, Jos dan Pasar ya, untuk teman-teman di YK. Oh iya, biasa. Semangat terus. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Only by grace. Oke, thank you. Pak Paulus Eko. Only by grace ya. Oke, thank you. Oke. Oke.
Silakan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, di mana juga ada mujizat. Jadi mujizat itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Dan definisi mujizat, saudara-saudara masih ingat ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak memiliki kekuatan lagi, lalu kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, kita memiliki iman, maka Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu, terjadilah dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih dan sekali lagi saya sampaikan selamat tahun baru pada semua rekan-rekan kami yang ada di Facebook ataupun yang ada di Zoom. Tadi saya melihat ada teman saya dari Wonogiri ya, tadi Ibu Tuti ya, tapi tiba-tiba hilang. Oke, juga selamat bergabung Ibu Laurencia Levina, puji Tuhan Bandung ya, dan banyak kawan-kawan kita Pak Luis Semarang, puji Tuhan. RMN siapa? Saya tidak tahu. RMN. Oh, ya, ini pasti dari Bandung nih. Ini pasti adik saya Roman ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita sekarang akan membahas firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang kita sudah publikasikan, yaitu tentang ada apa lagi di tahun 2021 ini. Ya, semestinya ini sebuah judul yang tidak perlu kita jawab. Ya, kenapa? Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara ya, pasti tidak ada apa-apa, ya. Pasti Tuhan akan menolong kita karena kita ini dengan Tuhan itu Tuhan Bapa dan kita itu anak, ya. Katakan sama-sama, aku anak Tuhan. Ya, dan katakan sekali lagi, Tuhan itu Bapak saya. Ya. Coba bayangkan kalau kita itu anak lalu Tuhan itu Bapak, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Tuhan yang adalah Bapak kita itu akan membiarkan kita ya hidup di dalam sesuatu yang tidak pasti di tengah-tengah dunia ini? Jawabannya adalah tidak mungkin. Ya, pasti Tuhan akan menolong kita, pasti Tuhan akan memberkati kita apapun yang terjadi. Maka itu hari ini kita akan belajar bersama-sama singkat saja tentang kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara ya, supaya kita mengerti ini sebetulnya bukan satu khotbah, tetapi hanya satu pesan yang akan saya sampaikan. Coba kita akan membaca bersama-sama ya di dalam Alkitab kita, yaitu Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31, hanya 2 ayat ya. Nanti kita akan menguraikan ini ya, ada apa di tahun 2021. Tetapi ini pesan firman Tuhan harus kita baca bersama-sama. Yang sudah mendapatkan, yang sudah melihat di layar monitornya masing-masing, bersama dengan saya kita baca 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Nah, perhatikan saudara-saudara, ini adalah sebuah rema, sebuah ayat yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada saya di akhir tahun. Ya, Yesaya 40, 30, dan 31 ini adalah sebuah rema. Ya. Kenapa itu rema terjadi pada waktu itu? Kita semua merasakan dari bulan Maret ya sampai bulan Desember tahun 2020 ya. Dan dilanjutkan bulan Januari ini, ada pandemi yang melanda seluruh dunia. Kalau masuk Indonesia, ya bulan Maret, saudara ya. Saya masih ingat pada waktu saya khotbah di JKI MCC, lalu setelah itu kita tidak bisa ibadah lagi. Maksudnya, kita tidak ada ibadah on-site, ya. Ibadah kita hanya online. Nah, saudara, jadi suatu yang saya alami bersama dengan saudara, bersama dengan seluruh orang di dunia ini menjadikan kehidupan kita di masa lalu itu menjadi apa? Lelah, menjadi lesu, ya. Karena di dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan, ya. Orang berkata kita harus menjalani kehidupan ini, bukan kita harus lari, tetapi berjalan. Karena kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang harus kita lewati. Orang yang berjalan itu pasti merasakan capek, pasti merasakan lelah, saudara ya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-30 ya, ini teruna-teruna, kata teruna itu anak-anak muda, saudara ya. Bisa
jatuh tersandung di dalam perjalanan kehidupan, bisa jatuh tersandung. Ya, kenapa? Karena ada sebuah hal yang membuat semua orang seluruh dunia ini stres, membuat orang seluruh dunia ini takut. Bahkan kejadian-kejadian yang seringkali, karena saya berlatar belakang dari kesehatan ya, kalau ada orang meninggal langsung saya tanya, kenapa kok meninggal? Oh karena COVID. Itu hati langsung bagaimana? Saudara ya. Jadi nyali jadi ciut, jadi ketakutan, orang berkata parno, ya paranoid. Ya. Teruna-teruna bisa tersandung, orang-orang muda ya bisa menjadi letih lesu. Ya, tetapi ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan itu berharap, ya seperti kalau saudara menanti-nantikan seseorang itu, ya ada sebuah pengharapan. Nanti kalau ketemu mau diapakan, bahagia, sukacita. Ya, kalau yang kita nanti-nantikan itu adalah Tuhan, ya Alkitab berkata, maka orang yang menanti-nantikan itu, ya yang berjalan di tengah-tengah dunia itu, yang teruna bisa tersandung, ya dikatakan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti apa kekuatannya? Dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang, ya dengan apa kekuatan sayapnya. Ya Raja Wali itu tidak berjalan kalau di udara, dia akan mengepakkan sayapnya, saudara-saudara ya. Jadi dengan kekuatan sayapnya, ya mereka berlari. Nah ini bukan Raja Wali lagi, tapi mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan berlari, tadinya berjalan, ya. Tapi sekarang Tuhan suruh kita berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mau berjalan, mau lari, mau terbang dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang dulunya bisa tersandung, yang dulunya bisa jatuh, bisa lelah, bisa letih, bisa lesu. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan di tahun 2021 ini, maka kekuatan baru Tuhan akan berikan. Kita tidak menangisi sebuah persoalan dan berkata, kenapa virus corona ini melanda dunia? Ya, seringkali saya berkata, bukan persoalan yang kita tangisi, ya, bukan masalah yang kita sesali, tetapi jalannya bagaimana yang harus kita lewati ini. Ya, maka tahun ini kita beri judul adalah tahun inovasi. Kalau kita sudah melihat sebuah kejadian dan kita beradaptasi, lalu kita tidak bisa hanya beradaptasi, kita harus berinovasi. Kata inovasi dalam bulan-bulan ini, ya bulan mulai dari bulan kemarin, ya bulan Desember kita sudah menjelaskannya. Sebuah produk misalnya kalau sudah mulai ketinggalan, tidak bisa dijual seperti itu terus, maka produk ini harus diinovasi, ya diperbaharui tanpa harus mengubah mengubah tujuan benda ini atau produk ini dibuat. Salah satu mobil, salah satu contoh. Ya, kalau Anda memiliki mobil yang fungsinya untuk alat transportasi, ya, maka kalau mobil sudah jadul, maka Anda harus bisa menginovasi, ya, saudara-saudara, tanpa harus membuang mobil itu, ya. Saudara-saudara perhatikan, kalau iman kita inovasi dengan cara kita menanti-nantikan Tuhan, kalau pengharapan kita inovasi dengan cara kita menyembah, memuji Tuhan, dengan cara kita melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya ayat yang ke-31 ini menjadi bekal untuk kita memasuki tahun 2021. Dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bukan sayapnya teman-temannya. Bukan sayapnya tetangga Raja Wali. Tetapi dengan kekuatan dia sendiri bersama dengan Tuhan, dia akan terbang tinggi mengatasi badai. Ya, saudara, mereka akan berlari, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan berlari dan tidak menjadi lesu. Biasanya orang kalau tidak pernah lari, lalu dia berlari, dia akan apa? Bahasa Jawanya ngos-ngosan. Saudara ya. Tetapi Alkitab berkata tidak lesu. Mereka tidak menjadi lelah ketika dia berjalan, ya, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ada penjagaan dan penyertaan Tuhan. Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya malam hari ini. Ya, mari sekarang kita lihat, saudara-saudara, kalau kita melihat ramalan-ramalan tahun 2021 ini, ya, baik itu yang dilakukan oleh paranormal, ya paranormal itu orang-orang yang tidak normal, maksudnya ya tidak memakai logika, kenapa
barang bisa masuk perut kan tidak masuk logika, ya. Ada juga yang meramalkan yang normal-normal, ya dari saintifik dan seterusnya. Dikatakan ada banyak bahwa tahun 2021 ini ya pandemi akan terus berjalan, ya, lalu akan merebak, akan begitu naik, ya. Kalau saya lihat tanggal 13 DKI Jakarta mencatat rekor paling tinggi 3.476 paparan virus. Jadi orang yang kena infeksi di DKI Jakarta itu 3.476 dan hari ini masih menduduki ya atau masih mencatat di angka 3.000 yaitu 3.165. Bayangkan Saudara ya. Jadi akan terus tinggi walaupun ada vaksin baru beberapa orang. Ya. Ramalannya akan begitu Saudara ya. Menjadi sebuah ketakutan, bahkan pro dan kontra. Indahnya, hebatnya orang Indonesia. Belum divaksin sudah teriak-teriak. Saudara, terjadi perdebatan di media, terjadi perdebatan di media sosial, ada banyak hoak dan seterusnya. Ya, kita orang-orang farmasi, kita orang-orang kesehatan bisa menjelaskan. Ya, tetapi ada juga yang memelintir-melintir persoalan itu sehingga menjadi sebuah ketakutan, menjadi satu keraguan-raguan ya untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Memang firman berkata, ya orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, tadi mendapatkan kekuatan baru dan seterusnya. Tetapi intimidasi dunia ini kadang-kadang membuat kita ini ciut nyali, saudara ya. Ya, membuat kita ketakutan dan seterusnya. Ada orang yang berkata, baru saja Desember kemarin saya membaca sebuah artikel, ya, dikatakan nanti awal tahun 2021 akan ada bencana. Salah satunya pesawat akan jatuh. Nah betul, saudara ya. Saya tidak mengaminkan ramalan. Sebab saya pelajari semua ramalan-ramalan itu jelek semuanya. Nggak ada yang bagus-bagusnya. Gunung meletus, banjir. Kalimantan Selatan hari ini banjir. Ya, gunung meletusnya nggak tahu, ya, saudara ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Saudara, kenapa? Ya memang dunia seperti itu. Ya, coba kalau kita ada di Firdaus, nggak ada gunung meletus, nggak ada banjir. Ya, semua damai sejahtera. Kita alami sukacita bersama dengan Tuhan. Tapi persoalannya, kenapa itu terjadi? Ya, karena kita masih ada di dunia. Jadi, ada apa lagi di tahun 2021 ini? Ya, ada persoalan, saudara. Banyak sekali persoalan. Itu sebabnya selama kita masih ada di dunia ini, dengarkan. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada masalah. Pasti ada persoalan. Seperti tadi persoalannya Ibu Ripka Hartini. Persoalan bocor di apartemen itu persoalan. Ya kan? Seperti tadi Pak Willy dari Labuan Bajo. Sudah tahu Labuan Bajo itu di situ ada komodo, ya. Nanti kita rame-rame ke sana mampir rumah Pak Willy. Ya. Bukan memotong komodonya, tapi di situ ada wisata komodo. Salah satu yang luar biasa di dunia yang dikenal, ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan walaupun bertahap. Maunya kita cepat-cepat langsung bisa lari begitu ya. Saudara, tetapi Tuhan punya rencana. Tadi Pak Daniel Sumarjio, ya, itu juga orang Wonogiri, ya, tetangga saya. Dalam masa pandemi seperti ini, pekerjaannya sebagai musisi, saudara-saudara, tetapi dipelihara Tuhan. Saudara, tidak pernah tidak makan, saya lihat, dan badannya tetap gembul seperti saya. Itu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Makanya ini namanya perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia. Kita bisa lelah, kita bisa lesu, kita bisa tersandung, tetapi firman Tuhan tadi berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi yang harus kita kerjakan, saya tidak akan membahas tentang ramalan, saya tidak akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini, ya. Semestinya ada dua yang terjadi. Yang pertama, yang buruk. Saya kasih tahu. Kenapa buruk? Ya, karena hidup di luar firman Tuhan. Pasti kehidupannya buruk. Ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, tadi dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Ya, sudah punya kekuatan. Tapi bisa lelah, tapi bisa capek, bisa habis kekuatannya. Tapi mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan satu bonus kekuatan, dan bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali dengan kedua sayapnya. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan kepada kita
Tuhan suruh kita tidak mengandalkan orang lain. Tuhan suruh kita mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi, perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia seperti orang antri. Ya, siapa yang akan dipanggil Tuhan duluan seperti orang antri. Kematian itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebuah berita sukacita. Makanya Alkitab berkata, berharga orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Lalu mau meninggal rame-rame? Oh tidak, ya, tunggu gilirannya. Kalau seandainya kita masih berjalan di tengah-tengah dunia ini, lalu kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kok, saudara, nggak ada yang nggak mungkin bagi kita untuk memasuki tahun 2021, menyelesaikan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021 ini kita gagal dalam perjalanan, fail dalam perjalanan. Ya, kalau istilah saya di dalam kuliah dulu, inhal, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan semuanya ini. Bukan hanya sampai tahun 2021. Ya, tapi saya berdoa, ya, sampai Tuhan panggil kita ke rumah Tuhan. Ya, saudara, kita semuanya diberkati Tuhan. Kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk bukan dikalahkan dunia, tetapi untuk menggenggam dunia, untuk mengalahkan dunia. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, lalu jadinya bagaimana? Ya, kalau kita masuk tahun 2021 ini tidak dengan ketakutan, ya, lalu harus apa yang kita kerjakan? Saya ingat di dalam 1 Samuel pasal 30, saudara ya. 1 Samuel pasal 30, kalau nanti saudara baca di rumah, saya tidak akan tampilkan, ya, karena lebih baik kita bertatap muka seperti ini. Saya sudah kangen sama saudara, ya, rindu beberapa 3 kali. Tadi saya tanya sama Pastor Fendi, Miracle is Free libur berapa kali, Pastor Fendi? Beliau bilang 3 kali, Pak. Oh, puji Tuhan ya, mestinya kelamaan, mestinya harus 2 kali. Ya, tapi saya kemarin lupa, gitu ya, saudara. Nah, saudara, 1 Samuel 30, ya, dikatakan di situ ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Perikopnya itu berjudul Siklak terbakar habis, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saudara tahu bagaimana waktu Daud pergi berperang melawan orang Filistin, menang, begitu pulang, kota Siklak terbakar habis, dijarah oleh orang Amalek, dibakar habis-habisan, tidak punya siapa-siapa. Istri dari prajuritnya dirampok atau dibawa pergi. Harta kekayaannya dirampok, dibawa pergi oleh orang-orang Amalek. Ya, bahkan dikatakan Daud menangis sampai tidak kuat menangis. Perhatikan. Makanya kalau orang menangis dan masih bisa menangis, saya kira itu persoalannya ya masih wajar-wajar saja. Tapi kalau ada orang yang menangis sampai tidak kuat lagi menangis, itu persoalan sudah melebihi daripada kekuatannya itu. Ya, Daud alami, makanya kalau hari-hari ini sudah mengalami sebuah persoalan. Saya lihat di Facebook, ya, ada Ci Ice, ya, maaf Ci Ice, istrinya Pak Anton. Beberapa hari yang lalu, Ci Ice telepon WA saya, Pak doakan, karena saya terpapar virus lagi. Pertama sudah sembuh, ya, lalu ini kena yang kedua. Sudah perhatikan. Virus ini mengalami mutasi genetik yang sangat cepat sekali. Bahkan mungkin ada ya puluhan, ratusan, dan seterusnya. Ya, kita tidak perlu membahas itu, karena ini bukan kuliah virologi. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan. Saudara, jadi yang terpenting adalah bukan kita ini. Kenapa kok sampai 2 kali Tuhan? Ya, anak saya kena demam berdarah 4 kali. Saudara. Kenapa 4 kali? Lah, strain demam berdarahnya, nyamuknya itu kan macamnya banyak. Ya, virusnya maksudnya. Strainnya banyak, ya. Termasuk COVID-19 ini, strainnya banyak. Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya kita mencari Tuhan. Ya, supaya kita menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak loh orang-orang yang untuk mengubah pola pikir masuk dalam dunia inovasi ini, ya, masih maaf ya, masih ngeyel. Pak, kalau ke gereja itu kalau nggak tatap muka nggak afdol. Ya, makanya cari pelayanan, bikin persekutuan ke sana kemari. Ingat ya, hari ini ya DKI Jakarta itu 3.165 orang yang terpapar virus. Saya tadi ke gereja, ya saudara ya, baru dalam hitungan beberapa menit ada ambulan 2 beriring-iringan
dalam waktu yang berdekatan, dan saya yakin itu menguburkan orang yang kena COVID virus. Ya, kenapa? Cirinya gampang. Satu ambulan, lalu satu mobil. Kalau orang meninggal biasa, biasanya banyak yang ngikutin. Ini enggak, hanya satu ambulan, satu mobil. Satunya satu ambulan, satu sepeda motor. Perhatikan, ya. Orang bijak akan menjauhi persoalan. Lalu ia akan selamat. Tetapi orang bebal akan mendatangi persoalan. Lalu binasalah dia, kata firman Tuhan. Ya, dalam inovasi ini bukan hanya kita bergereja memakai inovasi-inovasi, tidak. Tetapi imanmu. Kalau dulu tahun 2021 kita babak belur jatuh bangun, ya iman kita nggak karu-karuan, saatnya kita hari ini menanti-nantikan Tuhan. Saatnya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti saudara akan lihat perbedaan yang sangat nyata. Daud mengalami persoalan sampai dia tidak kuat menangis. Persoalan berikutnya adalah ketika melihat kota Siklag habis terbakar. Dia lihat para pengikut-pengikutnya mau timpukin dia sama batu. Saudara tahu pengikut-pengikut Daud itu siapa? Mantan orang ditagih utang tidak bisa bayar. Orang-orang gagal yang dididik di gua Adulam. Masih ingat? Ya, orang-orang yang hancur, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang nggak karu-karuan hidupnya, itu dihimpun sama Daud, diajari sesuatu ilmu perang. Daud sendiri bukan tukang perang, ya, tapi Tuhan yang memberikan kepada dia, ya, sesuatu yang luar biasa, ngajari para prajuritnya, ya, kambuh para prajuritnya, mau timpukin Daud, kenapa aku ikut kamu kalau hasilnya hanya seperti ini, ya. Melihat ke depan kotanya habis, noleh ke belakang mau dibunuh sama pengikutnya. Coba saudara, makanya itu kadang-kadang kalau kita mengalami persoalan itu coba inget ini, ya, 1 Samuel 30 ini, ya. Kalau saudara jadi Daud, kalau saya jadi Daud tak tinggal pergi pulang ke Wonogiri Angon bebek. Tahu enggak? Ya. Saudara, saya tidak mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan seperti Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mencari Tuhan. Seperti tadi Alkitab berkata, Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan. Lalu Daud menguatkan kepercayaannya. Yang menguatkan kepercayaan itu bukan orang lain. Kalau Anda sedih, orang lain hanya menghibur. Seperti tadi Pak Willy. Ya, Pak Willy yang dari Labuan Bajo tadi. Pak Gusti, Pastor Gusti, ya, saya nggak tahu kenapa Pastor Gusti sekarang brewok seperti itu. Ya. Seperti Pak Roni dari Pak Hani dari Bandung juga brewok begitu. Pokoknya pada dipotong supaya halus kayak saya gini, ya. Walaupun tua tapi kan masih agak sedikit ganteng gitu. Ya kan? Coba lihat Pastor Fendi itu, kan klimis gitu. Ya kan? Gitu ya, saudara ya. Saudara, jadi perhatikan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, kalau kita mencari Tuhan, menguatkan kepercayaan seperti Pak Willy tadi, saudara, orang lain itu hanya doa. Tadi dikatakan Pastor Arifin doain dia, ya, Pastor James doain dia, Pastor Gusti doain dia. Itu hanya kekuatan yang dari luar. Tetapi yang kekuatan yang luar biasa yang sulit dipatahkan, yang kekuatannya amat sangat dahsyat adalah apa? Kekuatan yang dari dalam. Seperti Daud. Dia menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya sendiri kepada Tuhan. Ini dahsyat. Tahun 2021. Kalau Anda menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ya, lagunya Pak Niko digenapi. Walau 1000 rebah di sisi kiri. Ya, 10.000 rebah di sisi kanan. Ya, nanti nyanyi sendiri di rumah. Kalau kita nyanyi di sini waktunya habis. Pulsanya jalan terus katanya. Ya. Saudara-saudara, kita tidak akan tertimpa. Bukan kita bersuka cita, oh aku nggak tertimpa. Ya, kita diizinkan Tuhan melihat orang yang tertimpa lalu kita berkata, oh syukur kamu kapok. Oh, bukan. Ya, maksudnya kita juga harus berbelas kasihan. Tetapi Tuhan mengadakan perbedaan. Mana orang yang mengandalkan Tuhan, mana orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan mana orang yang hidupnya sembrono. Katakan sama-sama, aku tidak mau sembrono.
Katakan sama-sama, aku mau serius tahun ini dengan Tuhan. Ya, seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu kalau saudara melihat di ayat yang ke-7, ya, dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7. Ini luar biasa. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, perhatikan, ya. Setelah Daud menanti-nantikan Tuhan, Daud menguatkan kepercayaannya, lalu Daud berdoa. Efod itu adalah baju kekudusan, baju yang dipakai oleh para imam. Sudah perhatikan, ya. Jadi apa? Tahun 2021, hiduplah di dalam doa, ya. Doa bukan sembarangan, ya. Doa dalam kekudusan. Amin. Sebab orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Orang yang tidak kudus tidak akan mengalami Tuhan, apalagi mengalami mujizat Tuhan. Perhatikan, ya. Daud berdoa, Daud memakai baju kekudusan, lalu berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan, bolehkah aku kejar orang-orang Amalek itu? Lalu Tuhan menjawab. Perhatikan, kalau engkau hidup dalam kekudusan lalu mencari Tuhan, doamu dijawab sama Tuhan. Amin. Kenapa doaku nggak dijawab Tuhan? Kenapa lama sekali? Kenapa berpersoalan kok lama sekali? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu. Ya, koreksi, Tuhan itu tidak pernah salah. Nggak ada Tuhan salah, itu tidak ada. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang salah, nggak usah jadi Kristen kita. Ya, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang keliru, kita yang salah. Suka memasukkan apa? Sesuatu dari luar, namanya terjadi infiltrasi. Ya. Terjadi apa? Terjadi satu pengaruh masuk ke dalam pikiran kita. Makanya Rasul Paulus berkata, renewing of your mind. Perbaharuilah pola pikirmu. Masukkan pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Saudara, lalu setelah mendapatkan jawaban, saudara, apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia kejar orang Amalek. Singkat ceritanya sudah lihat. Nanti kalau saudara baca sampai ayat yang ke-25 dan seterusnya. Dikatakan dikejar dan dapat lagi semua kekayaannya. Alkitab berkata, tidak satu pun barang-barang Daud yang hilang. Semuanya bisa diambil kembali dalam keadaan utuh. Ya, bahkan apa? Saudara, di dalam kitab tafsir berkata, ya sekarang gantian. Dia ambil, Daud ambil seluruh harta bendanya yang dirampas oleh orang Amalek. Gantian Daud merampas hartanya orang-orang Amalek. Perhatikan. Tahun 2021. Kalau Anda hidup menanti-nantikan Tuhan. Ini pesan yang sangat luar biasa. Perhatikan. Engkau akan mendapatkan kembali apa yang hilang di tahun 2021. Bahkan apa? Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memberikan bonus yang luar biasa dalam kehidupanmu. Kalau saudara sakit tahun 2020, engkau akan mendapatkan kesembuhan tahun 2021 ini. Bukan separuh kesembuhan. Bukan 3/4 kesembuhan. Tetapi 100% kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau saudara imani, pasti terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kalau saudara berkata, mana mungkin Pak Pendeta. Engkau juga mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Tapi kalau engkau berkata, seperti Daud, Tuhan, apakah aku harus mengejar orang-orang Amalek itu? Hidup kudus, dia berdoa lalu dijawab Tuhan. Ya, kejar. Saudara perhatikan. Dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia kerjakan apa yang menjadi apa yang Tuhan suruhkan. Lalu dia mendapatkan sesuatu. Perhatikan. Tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi. Mau matahari terbit dari barat. Pindah ke utara, ke selatan, dan seterusnya. Kanjeng Ratu Kidul tidak lagi di selatan, tapi dia pindah ke utara. Bukan urusan kita. Amin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berlari, ya, tidak akan menjadi lelah. Berjalan, tidak akan pernah apa? Lesu. Terus maju. Menggapai, mencapai seluruh janji Tuhan. Doa saya untuk kita semuanya malam hari ini. Ayo,
Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jangan mengandalkan kamu pinter. Saya punya teman pinternya luar biasa. Ya, IP itu mentoknya di angka 4. Itu kalau ada angka 5 mungkin di angka 5. Saking pinternya. Ya, tapi Anda tahu, ya, hidupnya ya hanya begitu-begitu saja. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, Tuhan bisa ubah sekejap seperti burung Raja Wali. Mungkin tadi dia capek, tapi disuntik kekuatan sama Tuhan. Dia kepakkan sayapnya, ya, dia mengatasi badai, terbang tinggi di atas badai dan berkata, aku tidak terkalahkan oleh badai, tapi aku mengatasi badai. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, ialah pesan firman Tuhan yang singkat malam hari ini, memberikan kepada kami semua iluminasi, pencerahan, penerangan dalam spirit kami. Sehingga firman ini bukan hanya menjadi satu logos, tetapi jadi satu rema dalam kehidupan kami. Yesaya 40, 31, 30, dan 31. Jadi rema untuk sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan. Saya akan buka kesempatan, saudara, sebelum saya serahkan kepada Pastor Fendi, mungkin ada di antara saudara ya yang rindu didoakan, terutama yang di Zoom. Sekali lagi, ya, saudara bisa lambaikan tangan atau di-unmute semua, Pastor Fendi. Sudah di-unmute. Ya, sekarang semua di-unmute, ya. Jadi siapa yang mau didoakan, saya sendiri akan mendoakan karena ini awal tahun, ya. Biasanya saya bagi tugas, ya, dengan Pastor Rudy, dengan Pastor Fendi, dengan yang lain-lain. Tapi kali ini saya akan doakan sendiri, ya. Coba siapa yang rindu didoakan, ya, saudara, saya berdoa supaya ada mujizat terjadi. Ingat-ingat, yang hilang di tahun 2020, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, ya, seperti Pak Daniel, mungkin penghasilannya banyak hilang di tahun 2020. Ya, Pak Daniel Sumarjo, ya, dengar, ya, dan imani, tahun 2021 bahkan mendapatkan kembali, bahkan lipat kali ganda berkat Tuhan atas hidupmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau didoakan? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Artinya semua dahsyat, luar biasa. Di Facebook nih, Pak. Di Facebook, mohon bantu doa, Serafim. Sekarang saya mengalami sakit, kondisi lemah, dan pernikahan saya calon Pakistan ke Indonesia untuk border untuk WNA dapat buka segera. Dan banyak banget, apa ini? Oh, mendapatkan e-visa elektrik. Oke. Saya berdoa buat Serafin, ya. Tundukkan kepala bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anakmu Serafin. Dia sedang mengalami kelemahan tubuh, ya, dan juga pernikahannya dengan calonnya dari Pakistan supaya diberikan kemudahan oleh Tuhan dan mendapatkan visa elektrik. Bapak, kami berdoa sakit penyakit sembuh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, dan yang hilang di tahun 2020 akan didapatkan kembali tahun 2021, bahkan Tuhan akan memberikan lipat kali ganda dalam nama Yesus terjadi atas Serafin. Amin. Masih di Facebook, Ibu Sri Novianti. Mohon dukung doa untuk Maria Iin yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ini sakit apa ya, Bu Maria Iin? Oke, kita berdoa buat Ibu Maria Iin. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Maria Iin yang setiap Zoom mestinya dia ikut, tetapi hari ini dia tidak bisa ikut karena dia sakit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kelemahannya, ampuni segala dosa pelanggarannya, dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Maria Iin. Besok kami akan melihat, mendengar mujizat terjadi, menyembuhkan Ibu Iin, Maria Iin, dan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus tidak kambuh lagi selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Siapa lagi yang di Facebook? Pak Herman Hadi Projo sudah sembuh sakitnya? Beberapa waktu yang lalu sakit. Nah, saya tadi
bilang tentang Ibu Ice, ya. Saya tidak tahu apakah dia mengikuti di Facebook atau di Zoom. Si Ice di mana? Tapi dimanapun Anda, ya mungkin ada juga Pak Antonius suaminya, saya rindu berdoa ya. Dalam beberapa hari tidak terpapar virus lagi dan Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Saya akan berdoa buat dia, mari kita angkat tangan kita berdoa buat keluarga Antonius. Bapak, kami berdoa buat keluarga Pak Antonius, terutama untuk istrinya, yaitu Icel. Berdoa dalam nama Yesus, berikan satu ketahanan tubuh yang baik, berikan satu, oh haleluya, hal yang luar biasa yang membuat dia bisa mengalahkan virusnya. Dalam nama Yesus, walaupun terpapar 2 kali, tetapi disembuhkan Tuhan. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dia sehingga menjadi satu kesaksian, menjadi satu sarana untuk dia semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Berkati suaminya Antonius, berkati juga kedua anaknya. Dalam nama Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dari Pati, Nita Wahyu. Apa yang terjadi dari Pati? Oke, Pak Anton langsung merespon di Facebook. Beliau bilang amin. Ya, saya bilang jadi seperti yang saudara aminkan. Ya, pasti istrimu sembuh. Semuanya baik. Puji Tuhan, Pastor Fendi, saya kira tidak ada yang bertanya, tidak ada yang minta didoakan. Sudah jelas, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Fendi. Oke, terima kasih buat hambanya. Karena sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan akhiri acara kita ya mungkin ya. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Saya bisa minta Pastor Harman. Pastor Harman mungkin lagi di jalan ya. Mungkin Pastor Hani bisa tutup di dalam doa ya. Pastor Hani. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam Miracle in Free ini ya Bapa Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan pada kami semua ya Bapa, boleh menjadi kekuatan yang baru memasuki tahun 2021 Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing ya Bapa. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkau, tangan Tuhan, akan menyembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali ya Bapa, dan akan terus terbang naik dan tidak pernah turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan hambanya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan akan kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka semua ya Bapa. Tambahkan iman mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan selalu menuntun kami Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah yang telah kami perbuat. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Hani buat sudah menutup di dalam doa. Saya mungkin bisa minta untuk terakhir di Zoom, buat peserta Zoom mungkin bisa dibuka ya videonya. Saya akan mengabadikan hari ini. Saya akan Pak Luis, Bu Rika,
Bu Marcel, Ada Nita. Raymond. Pak Oke. Luis belum. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih semuanya buat partisipasinya, kekasih-kekasih Tuhan di Facebook dan di Zoom. Kita akan berjumpa kembali di ibadah Miracle is Free minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Bye. Bye. Herman sudah sembuh, Herman? Sudah ya, puji Tuhan. Dahsyat. Pak David, wih, sudah dimatikan. Oh, belum. Halo, ada Caca. Dahsyat. Gimana Pak David? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan. Oke, semua ya. Bu Ripka, thank you. Ya, Roman, thank you banyak. Pak Hani, Pak Luis, Nita Wahyu. Ya, Harman, thank you. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, Pastor Fendi. Ya, sudah jadi host buat kita semuanya. God bless you. Salam IHK.